Baik, terakhir lanjutkan. Baca. Alasan hukum makruh air musyafas. Alasan adalah hukum makruh menggunakan air musyafas adalah karena keluar dari wadah air musyafas tersebut bisa menyebabkan penyakit tulang. Namun Imam An-Nawawi lebih memilih hukum menggunakan air musyafas tidak makruh. Sebab dalilnya berdasarkan hukum makruh ini berstatus lemah. Hadisnya lemah. Lanjut. Satu, dimasyhurkan dari Imam Syafi'i sebuah ungkapan saya tidak menghukumi makruh air musyafas kecuali pada dari segi medis. Ya, sudut medis. Habiskan. Karena ini sebagaimana yang diungkapkan terbersih dalam Syafi'i dan juga dan dipilih di dalam ayat musyafas umum tidak makruh. Baik. Nah, jadi kata ulama yang menyebabkan air musammas itu makruh karena ada ilat yang timbul dari karat tadi itu. Karat itulah yang bisa menimbulkan penyakit belang. Nah, cuman kata Imam Nawawi sebenarnya air musammas ini dari segi dalil itu lemah, dalilnya lemah. Memakai air musammas ini dalilnya lemah. Walaupun ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Ya, karena dhaif itu tidak bisa dijadikan hukum. Nah, cuman yang menguatkan Imam Syafi'i menguatkan memakai air musammas itu menjadi makruh bukan karena hadisnya, tetapi karena dari faktor kesehatan. Dari segi medis itu bisa menyebabkan penyakit itu. Nah, dengan kata lain begini, walaupun hadisnya dhaif nih, hadisnya dhaif tentang air musammas, la ilaha illallah. Ya, walaupun dari segi dalilnya dhaif nih hadis, tapi dari segi medis ini bisa menyebabkan penyakit. Maka jadilah ini yang menyebabkan makruh dipandang dari segi medis. Bisa menimbulkan. Tapi kalau meyakini bisa timbul penyakit dari gara sebab memakai air musammas tadi, ini bukan lagi makruh tapi menjadi haram. Kesimpulan, air musammas yang terjemur di bawah matahari tadi hukum asalnya makruh dari segi medis. Walaupun dari segi dalil itu dalilnya dhaif, tapi dikuatkan menjadi makruh karena ada medis. Para ahli kedokteran menyebab itu bisa menyebabkan timbul penyakit belang dan sebagainya. 2. Syarat musammas tadi bisa jadi makruh apabila terkumpul 9 syarat. Kalau kurang 1 syarat maka tidak lagi makruh. 3. Kalau ada orang yang meyakini bahwa musammas itu tidaklah makruh dipandang dari dalilnya yang lemah, maka dia tidak dikenakan sanksi makruh. Kenapa? Kalau dia mengambil pendapat yang tidak makruh, karena Imam Nawawi mengatakan itu tidak makruh karena dalilnya dhaif. Nah, 4. Kalau seandainya air musammas itu dipakai dengan syarat yang 9 tadi dan dia meyakini bahwa air itu bisa menimbulkan penyakit, maka hukumnya bukan lagi makruh tapi menjadi haram. Paham kira-kira permasalahan ini? Paham nggak? Nah, itu musammas. Baik, selesai permasalahan air mutlak. Air mutlak. Nah, Abu ya simpulkan ya. Dengarkan betul-betul. Nih cara belajar begitu tuh. Habis belajar simpulkan, belajar simpulkan. Kesimpulan, air mutlak itu ada 7. 3 dari langit, 4 dari bumi. 3 dari langit, hujan, salju, embun. 4 dari bumi, laut, sungai, sumber atau mata air. Air mutlak ini terbagi menjadi 2. 1, air mutlak yang tidak makruh untuk memakainya. Air yang tidak makruh untuk memakainya, yaitu 7 macam air. Ya, asal muasal 7 macam air yang kita sebutkan tadi. Hujan, salju, embun, laut, sungai, sumur atau mata air.
Itu tidak makruh dipakainya. Yang kedua adalah hukum mutlak yang makruh. Air mutlak makruh dipakainya. Itu ada 4. Tapi sebagian ulama menjadikan tambahan 2 lagi, totalnya 6. Air yang makruh, mutlak makruh 1. Air yang panas, yang sekiranya air itu susah untuk meratakan di badan, saking panasnya. Sebab apapun panasnya, mau dimasak, mau disebabkan alam dan sebagainya. Kalau air itu panas dan kewalahan kita untuk meratakan air tadi ke badan, maka hukumnya makruh. Tapi kalau sampai melepuh, hukumnya haram. Tapi kalau seandainya masih bisa meratakan air panas tadi di badan, maka hukumnya mubah. 2, yang makruh adalah air yang dingin, yang sekiranya kita susah meratakan air dingin tadi ke kulit kita. Kalau seandainya sampai merusak kulit, maka hukumnya haram. Kalau seandainya masih bisa air dingin itu diratakan ke kulit badan kita, maka hukumnya mubah. Nah, 2. Yang ketiga, air yang didapat dari bumi yang dikutuk, seperti Laut Merah. Ya, seperti Laut Merah. Yang keempat adalah air musyammas, air terjemur di bawah terik matahari dengan 9 syarat. Syarat pertama apa tadi itu? Airnya disebabkan terjemur matahari. 2, air itu digunakan saat panas. 3, air itu digunakan di badan. 4, air itu ditampung di wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. 5, digunakan air itu di musim panas. 7, digunakan di badan, ya, bukan selain badan. Yang ke-8, air itu berada di daerah yang ada musim panas, ya, di daerah yang ada musim panas dan di musim panas. Apaan ya? Yang ke-9, berapa? 8, 9? 8 ya. Masih ada pilihan air lain. Ya, kemudian yang terakhir, tidak ada kekhawatiran terkena penyakit. Kalau ada khawatir terkena penyakit, maka itu hukumnya bukan lagi makruh tapi menjadi haram. Nah, itu. Kemudian yang kelima, air yang makruh adalah air yang tergenangnya banyak, air yang banyak tapi tergenangnya sedikit. Maksudnya gimana? Seperti air yang ditampung di dalam kolam. Apabila kita berada di pinggiran kolam, kemudian kita obok-obok air itu, gelombangnya sampai ke ujung sana, maka itu yang dikatakan air banyak tapi tergenangnya sedikit. Jikalau berwudu atau mandi junub, berwudu umpama, basuhan pertama wajah, tangan atau kaki atau kepala masuk kembali ke bak tadi, maka hukumnya makruh. Tapi kalau ambil air kemudian berwudunya di luar, kayak gitu tuh ya, kamu ambil air pakai 2 tangan tapi wudunya di luar, maka itu hukumnya tidak makruh. Yang ke-6, tambahan daripada air yang makruh itu adalah air mutlak makruh, yaitu memakai air bekas sisa dari perempuan yang bukan mahram. Bekas air perempuan yang bukan mahram. Paham tuh? Selesai masalah air mutlak. Suci, mensucikan. Nanti kita akan masuk bahagian yang kedua, suci tetapi tidak bisa mensucikan. Tahir, ghairu mutahhir. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu terbagi 2 nanti. Ada namanya mustakmal dan yang kedua ada mutaghayyir. Apa itu air mustakmal? Apa itu air mutaghayyir? Insyaallah nanti dibahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.